Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu berada dalam kondisi yang sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 53. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan sahabat-sahabat keluarga Pandu membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Di ayat 50, kata exegagen dari exago yang dipakai Lukas dan diterjemahkan LAI dengan membawa juga memiliki arti memimpin. Penggunaan exago ini menunjukkan bahwa Yesus kembali tampil sebagai pemimpin dari komunitas itu. Kemana dia pergi, anggota-anggota komunitas itu, khususnya para muridnya, akan mengikutinya. Dan sekarang dia membawa atau memimpin mereka keluar dari kota itu. Lukas 24 ayat 33 menginformasikan bahwa saat itu para murid berada di Yerusalem. Dengan demikian, ketika Lukas 24 ayat 36 mengatakan bahwa Yesus tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka, lokasinya adalah di Yerusalem. Jadi perkataan exegagen de autos exo dapat diartikan Yesus memimpin atau membawa mereka keluar kota Yerusalem. Sementara perkataan heos pros Betanian dapat diartikan dekat dengan Betania atau bahasa Inggrisnya as far as to Betanian. Dalam narasinya ini, Lukas tidak menyebut dengan tepat lokasi kenaikan Yesus ke sorga. Baru di buku keduanya, Kisah Para Rasul 1 ayat 12, Lukas menyebut murid-murid atau para rasul itu kembali dari Bukit Zaitun. Berdasarkan informasi itulah, sering dikatakan bahwa peristiwa kenaikan Yesus ke surga terjadi di Bukit Zaitun. Betania sendiri terletak sekitar 3,2 km dari Yerusalem dan berada di lereng timur Bukit Zaitun. Markus, yang meskipun secara singkat menyebut terangkatnya Yesus ke surga, juga tidak menyebut tempat Yesus terangkat ke surga. Dalam Lukas 9 ayat 51, Lukas juga sudah berbicara tentang kenaikan Yesus ke surga. Beberapa penafsir juga menghubungkan Bukit Zaitun dan kenaikan Yesus ke surga ini dengan nubuat Nabi Yehezkel dalam Yehezkel 11 ayat 23 dan nubuat Nabi Zakaria dalam Zakaria 14 ayat 4. Setelah tiba di lokasi, Yesus kemudian mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Lukas menjadikan berkat Tuhan kepada para murid sebagai penutup bukunya dan sebagai tanda perpisahan Yesus dengan murid-muridnya. Beberapa penafsir mengartikan tindakan Yesus memberkati ini sebagai sebuah tindakan imam. Jadi Yesus berperan seperti seorang imam. Tindakan Yesus ini dianggap sama seperti yang dilakukan imam besar Simon kedua yang hidup di tahun 219 sampai 196 sebelum Masehi, yang saat beribadah di Bait Suci Yerusalem, dia turun dan mengangkat tangannya ke atas seluruh jemaat Israel untuk mengucapkan berkat Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Lihat Sirah 50 ayat 20 sampai 22. Dengan begitu, Lukas di akhir tulisannya memosisikan Yesus sebagai seorang imam, namun Yesus digambarkan sebagai imam di luar Bait Suci dan di luar Yerusalem. Pemberkatan ini tampaknya penting bagi Lukas sehingga kembali diulanginya di ayat 51. Kata eulogesen dan eulogein dari eulogeo yang di ayat 50 dan 51 diterjemahkan dengan memberkati, secara harfiah berarti berbicara dengan baik, tetapi juga memiliki makna memberkati. Namun eulogeo juga mengandung makna menganugerahkan apa yang bermanfaat. Makna lainnya adalah untuk membuat bahagia atau makmur. Jadi sebelum Yesus meninggalkan para murid, dia mengharapkan kebahagiaan untuk mereka
memberikan kepada mereka apa yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Eulogeo juga berasal dari eu dan logos yang bisa diartikan secara harfiah sebagai ucapan atau perkataan yang baik. Karena logos secara harfiah berarti perkataan atau ucapan atau kata-kata, atau kadang juga diartikan sebagai nasihat. Sedangkan eu secara harfiah berarti baik atau benar. Jadi mungkin saja berkat ini tidak harus semata-mata dipahami sebagai sebuah formula sebagaimana yang kita dengar di akhir ibadah saat ini. Tetapi mungkin juga perkataan-perkataan atau nasihat-nasihat yang baik atau benar yang disampaikan Yesus kepada para murid. Di ayat 51, dikatakan bahwa sementara Yesus memberkati murid-muridnya, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Pernyataan ini bisa memberi kesan bahwa peristiwa terangkatnya Yesus ke sorga terjadi tiba-tiba. Hal ini mengingatkan kita pada peristiwa terangkatnya Elia ke sorga. Karena dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 11, dikatakan bahwa sedang Elia dan Elisa berjalan sambil berkata-kata, tiba-tiba kereta berapi dengan kuda berapi datang, lalu Nabi Elia naik ke sorga. Penggunaan kata egeneto dari ginomai, yang secara harfiah berarti menjadi ada atau terjadi, menunjuk kepada transisi ini. Karena makna kata ginomai juga memperlihatkan adanya sebuah perubahan, bisa perubahan kondisi, keadaan, atau tempat. Kata ginomai ini sejalan dengan kata preposisi en yang juga memiliki makna sementara. Dalam konteks narasi ini, ginomai dan en memperlihatkan transisi atau perubahan dari Yesus yang sedang memberkati ke Yesus yang terangkat ke sorga dan berpisah dari murid-muridnya. Ada penafsir yang menafsirkan keterpisahan seperti ini sebagai gambaran dari kedekatan Yesus dengan murid-muridnya. Dia berpisah dengan mereka, sementara dia sedang memberikan mereka apa yang baik untuk kehidupan mereka. Sehingga ini juga dapat diartikan bahwa selama Yesus berada bersama para murid, dia selalu memberikan yang baik yang mereka perlukan dalam hidup mereka. Di ayat 52, Lukas mengatakan bahwa setelah Yesus terangkat ke sorga, para murid menyembah dia. Kata proskunesantes dari proskuneo secara harfiah berarti berlutut dan melakukan penghormatan atau menyembah. Sikap semacam ini biasanya dilakukan atau ditujukan kepada seorang atasan atau seseorang yang memiliki kedudukan lebih tinggi, atau dalam ibadah ditujukan kepada Tuhan. Jadi para murid ini sujud dan menyembah Yesus yang terangkat ke sorga. Penjelasan ini berbeda dengan penjelasan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 10 yang mengatakan bahwa sesudah Yesus terangkat ke sorga, para murid menatap ke langit. Ini memunculkan pertanyaan, mengapa Lukas menyajikan dua narasi yang berbeda dalam dua buku yang sama-sama ditulisnya? Beberapa ahli mengatakan penghormatan para murid ini menunjukkan bahwa kenaikan Yesus ini meneguhkan posisi kemuliaan dan kuasanya yang agung atas seluruh ciptaan. Penafsir lain mengatakan bahwa penyembahan ini meneguhkan keberadaan Yesus sebagai anak Allah. Penyembahan ini juga dihubungkan dengan perkataan Yesus dalam Lukas 4 ayat 8 bahwa hanya Allah sendiri yang layak disembah. Karena itu dia menolak untuk tunduk kepada iblis. Dan Lukas juga menempatkan Yesus sebagai figur yang disembah oleh para murid. Dengan begitu, yang disembah adalah Yesus yang bangkit dan naik ke sorga. Inilah juga untuk pertama kalinya Lukas berbicara tentang orang menyembah Yesus. Penafsir lain juga mengatakan bahwa penyembahan ini menunjukkan bahwa mereka telah mendapatkan atau memiliki pengetahuan yang benar tentang Yesus. Karena yang mereka sembah adalah Yesus yang bangkit dan naik ke sorga, Lukas mengatakan bahwa mereka pulang kembali ke Yerusalem dengan penuh sukacita atau dengan sukacita yang besar. Charas megales. Charas atau sukacita atau kegembiraan ini
biasanya dihubungkan dengan kasih karunia, yaitu kasih karunia atau rahmat dari Allah. Mereka bersuka cita bukan hanya karena Yesus telah bangkit dan meneguhkan mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan Yesus kepada mereka, tetapi juga karena Dia memberkati mereka sebelum Dia meninggalkan mereka. Dengan begitu, kepergian Yesus tidak membuat mereka bersedih hati atau bingung atau menunjukkan sikap seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 10, tetapi sebaliknya, mereka bersuka cita. Sikap ini juga sangat bertolak belakang dengan sikap yang ditunjukkan oleh dua orang yang berjalan ke Emmaus sebelum mereka berjumpa dengan Yesus. Lukas juga ingin menunjukkan bahwa orang yang telah mengalami perjumpaan dengan Yesus dan diberkati oleh Yesus akan bersuka cita dalam hidupnya. Meskipun secara fisik Yesus tidak ada bersama dengan mereka. Dengan kembalinya para murid ke Yerusalem, para murid menunjukkan ketaatan mereka kepada Yesus. Karena Yesus meminta mereka untuk tetap tinggal di kota ini sampai Yesus memperlengkapi mereka untuk misi yang harus mereka emban, yaitu menyampaikan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Perubahan sikap ini bukan perubahan sikap sementara, tetapi menjadi sikap sehari-hari yang digambarkan Lukas dengan senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Kata euloguntes yang di ayat 53 diterjemahkan dengan memuliakan berasal dari kata eulogeo. Ini juga kata yang sama yang dipakai Lukas ketika berbicara tentang Yesus memberkati para murid. Karena eulogeo juga mengandung makna memuji atau membicarakan yang baik. Jadi dalam konteks ayat 53 ini, para murid membicarakan hal-hal yang baik tentang Allah atau memuliakan Allah. Kadang secara harfiah juga berarti memberkati Allah. Memuji Allah ini dilakukannya di bait suci. Yang menarik di sini adalah Lukas memulai narasinya dengan bercerita tentang Imam Sakaria yang selalu bertugas di bait suci dan menutupnya dengan bercerita tentang para murid Yesus yang senantiasa berada di dalam bait suci atau bait Allah dan memuliakan Allah. Kita juga dapat menyimpulkan bahwa Lukas menutup narasinya dengan menekankan tema doksologi, umat yang memuliakan Allah. Lukas juga ingin mengajarkan orang percaya pada masa kini bahwa orang yang telah mengalami perjumpaan dengan Yesus dan diberkati oleh Yesus bukan hanya bersuka cita dalam hidupnya, tetapi selalu dekat dengan Allah dan hidup memuliakan Allah. Demikian studi Alkitab kita kali ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan firman Tuhan ini di dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan memberkati kita.